Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah-tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu pada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata, "Jangan takut, percayalah saja." Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Oleh karena itu saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema ini, bagaimana Yesus sebagai seorang penyembuh, Yesus sebagai seorang penyelamat. Pertama, mari kita melihat realitas sakit dalam hidup. Kedua, mengapa ada sakit yang membawa penderitaan dan kematian? Ketiga, bagaimana Yesus menyembuhkan kita dan bagaimana supaya kita juga bisa menerima kesembuhan dari Yesus. Kalau kita sakit, tentu kita menderita. Dan di hari-hari ini ada banyak orang yang sakit. Di paroki kita sendiri, kemarin kita menerima kabar yang menyedihkan, buat kita sedih karena ada 2 umat yang meninggal karena COVID-19. Tentu kita sangat berduka. Dan juga ada lebih dari 20 umat di paroki kita yang sedang sakit, yang kita juga doakan supaya bisa segera sembuh. Ketika kita sakit, kita punya rasa sakit. Dan rasa sakit ini sangat mengganggu. Kepala pusing, perut mual, badan pegel-pegel seperti dipukul. Kalau ada sakit, bisul. Walaupun bisul ini hanya di ujung jari, kecil. Atau bisul di mata yang kecil sekali. Tapi sangat mengganggu. Bahkan rasa sakitnya bisa mempengaruhi seluruh badan. Rasa sakit ini buat kita jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Padahal tugas ini sangat perlu kita lakukan, apalagi dalam konteks bermasyarakat. Ini yang membuat kita juga jadi punya peran dalam masyarakat. Kalau kita sakit, berbagai tugas kita terbengkalai. Kalau kita sakit, kita tidak bisa cari nafkah, tidak bisa cari uang untuk keluarga kita. Sakit sangat mengganggu. Bahkan sakit juga memisahkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Tentu kata isolasi saat ini jadi sangat terkenal, isolasi mandiri. Saat kita mengisolasi diri kita, kita ini dipisahkan dari yang lain. Kita jadi sendiri. Takut gak dengan kesendirian? Bagaimana kita menjalani hidup kalau kita harus sendiri, terpisah dari yang lain? Kisah Injil hari ini adalah kisah yang sangat menyentuh, karena di sini kita mendengar bagaimana wanita yang mengalami pendarahan ini sudah mengalami sakit ini selama 12 tahun. Dan saat seorang mengalami pendarahan, dalam kebudayaan orang-orang Yahudi, mereka ini jadi tidak murni. Karena tidak murni, mereka tidak boleh berdoa di bait Allah. Bagaimana mereka wanita ini bisa menjalankan kewajibannya, kewajiban agama, beribadah, berelasi dengan Tuhan. Makanya dia gak berani sentuh Yesus. Dia gak berani sentuh orang lain secara terang-terangan, karena ini juga akan membuat orang itu menjadi tidak murni. Makanya ketika Yesus tanya, siapa yang menyentuh aku? Wanita ini begitu ketakutan. Apa salahnya untuk mohon kepada Yesus untuk disembuhkan, menyentuh Yesus? Tetapi karena cara pandang bahwa darah ini
buat seseorang menjadi tidak murni, makanya dia jadi takut. Saat kita sakit, kita diasingkan dan mengasingkan diri terpisah dari yang lain. Apalagi kalau sakit kita adalah sakit yang menular. Seperti zaman sekarang, begitu kena COVID-19, ini sensitif sekali. Kita harus dipisahkan dari yang lain, supaya yang lain tidak tertular. Kita menderita kesendirian karena penyakit kita. Dan kesendirian yang final pada akhirnya adalah kematian. Saat kita mati, gak bisa minta ditemenin sama orang yang kita cintai, sama teman-teman kita. Kematian adalah kesendirian yang final. Penyakit membuat hidup kita menjadi menderita, ada kesendirian. Kenapa Tuhan memperbolehkan ada penyakit, memperbolehkan ada kematian? Apa jawabannya? Apakah Tuhan ini menyebabkan penyakit dan kematian? Bacaan pertama dengan sangat jelas mengatakan kepada kita, Allah tidak menciptakan maut. Ia tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah, binasa. Maka sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya semua makhluk menemukan keselamatan. Tetapi karena dengki, karena iri setan, maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Kita diingatkan, kenapa dalam hidup kita ada penderitaan, ada kematian. Kita diingatkan akan kisah di kitab Kejadian, di mana Allah sudah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah dari pohon pengetahuan. Saat kamu makan buah dari pohon pengetahuan itu, kamu akan mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak patuh kepada perintah Tuhan. Mereka makan buah dari pohon pengetahuan itu, dan dosa, ketidaktaatan jadi hadir di dunia. Apa yang menyebabkan penderitaan di dunia? Dosa manusia, kesalahan manusia. Makanya kita harus bertanya, saat kita menderita, apa yang salah yang kita lakukan? Kalau kita tidak merasa salah, lalu kenapa aku menderita di dunia? Ini adalah bagian dari hidup di dunia. Dosa yang hadir di dunia, penderitaan yang hadir di dunia, membuat kita jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tapi pada akhirnya kita bisa selalu mengatakan penderitaan, kematian itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya memperbolehkan ini terjadi. Oleh karena itu, karena ini bukan berasal dari Tuhan, Tuhan sendiri yang mau menyempurnakan apa yang kurang sempurna di dunia ini. Bagaimana? Dengan Yesus yang adalah Sang Pencipta dunia kembali, Sang Pencipta diri manusia kembali, Sang Adam yang baru, Sang Penyembuh dari segala penyakit. Yesus adalah Sang Penyelamat kita. Dia yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Dan kesembuhan fisik adalah bagian dari karya Yesus. Syukur pada Tuhan, ketika kita melihat berbagai pelayanan Yesus, Dia juga melakukan banyak sekali kesembuhan. Kesembuhan fisik
adalah hal yang penting. Kenapa ada kesembuhan fisik? Dengan kesembuhan fisik, kita diajak untuk melihat hal yang lebih penting. Hubungan dengan Tuhan, hidup yang baru, yang jauh dari dosa. Makanya, kalau kesembuhan fisik tidak membawa kita pada kesembuhan batin, kesembuhan rohani, kesembuhan fisik ini jadi sia-sia. Yesus saat menyembuhkan wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu bukan hanya menyembuhkan fisiknya. Saat wanita itu ketakutan menceritakan apa yang dia lakukan pada Yesus, Yesus mengatakan kepadanya, "Anakku." Saat itu relasi antara wanita itu dengan Allah diperbaharui, diciptakan kembali. Sungguh kalau kita mengalami kesembuhan, mujizat dari Tuhan, ini adalah hal yang sangat indah. Beberapa hari yang lalu ada satu artikel di Aletheia, cerita tentang seorang romo yang sedang khotbah dengan semangat. Tiba-tiba saat dia khotbah ada satu anak kecil maju ke depan. Romonya namanya Romo Arthur di Brazil. Anak kecil ini umur 5 tahun, dia datang ke depan, lalu Romo itu stop khotbah. Dia tanya, "Kenapa, Nak?" Anak itu bilang, "Romo, tolong doa buat paman saya. Karena paman saya itu sekarang di rumah sakit dan sangat kesulitan bernafas. Harus pakai bantu alat pernafasan, respirator. Jadi kondisinya sudah sangat parah." Lalu Romo itu bilang, "Oke, kita doa sama-sama ya." Mereka doa sama-sama dan syukur pada Tuhan. Beberapa hari sesudah kejadian itu, pamannya sembuh. Ini jadi satu berita yang menguatkan banyak orang yang sakit, bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Percayalah, jangan takut, karena Allah kita adalah Sang Penyelamat, Sang Penyembuh. Tapi Romo, kenapa tidak semua orang yang berdoa, bahkan yang berdoa dengan iman, juga sembuh? Saya udah rosario, saya udah novena, saya udah ikutin misa online pagi, siang, sore, malam. Tapi kenapa belum ada kesembuhan? Kalau Tuhan memperbolehkan penyakit kita untuk terus ada, pasti Tuhan punya maksud, pasti Tuhan punya rencana. Kalau ada berbagai kesulitan hidup kita yang Tuhan tidak ubah dan Tuhan perbolehkan untuk terus ada, Tuhan bisa pakai situasi itu. Dan yang paling penting bukan kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan batin, kesembuhan rohani. Bagaimana supaya kita bukan hidup dengan penuh kepahitan, tapi hidup dengan penuh iman, penuh sukacita, dan bisa berkarya buat orang lain. Kalau kita melihat Santo Santa, ada banyak Santo Santa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat saluran kesembuhan buat banyak orang. Kuasanya selalu dari Tuhan, tapi Santo Santa ini dipakai untuk menjadi alat yang menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu santo yang paling luar biasa, dikenal sebagai menyembuhkan banyak orang, namanya Santo Martinus de Porres. Dia adalah seorang Dominikan, bruder. Jadi kalau Anda saat ini sedang sakit, bisa minta perantaraan dari Santo Martinus de Porres. Siapa Martinus de Porres ini? Dia sangat dicintai oleh banyak orang, dan devosinya terhadap Santo Martinus de Porres ini begitu banyak di banyak negara. Yang sakit banyak sekali yang disembuhkan. Karena waktu Santo Martin ini masih hidup, dia bertugas di klinik dari satu biara
romo-romo Dominikan, dia banyak membantu romo-romo Dominikan yang sakit, dan banyak umat di sekitar Biara, di kota Lima, Peru, juga banyak yang menerima kesembuhan dari Santo Martinus de Porres ini, bahkan waktu dia masih hidup. Tapi kalau kita lihat hidup dari Martinus de Porres ini, hidupnya bukan hidup yang mudah. Karena dia punya ayah orang Spanyol, bangsawan, orang penting. Tapi mamanya ini adalah anak dari budak-budak. Jadi mamanya ini orang kulit hitam. Dan Santo Martinus sendiri di abad itu, di zaman itu abad 16, dia lahir dengan kulit hitam. Waktu dia lahir beberapa saat kemudian ayahnya ini tinggalin dia, gak jaga dia. Dan menjadi orang kulit hitam saat itu juga tidak mudah di Peru, di Lima. Martinus de Porres mengalami banyak penolakan. Bahkan beberapa tahun hidupnya dia mengalami penolakan, ditinggalkan oleh orang yang sangat penting dalam hidupnya, tidak kurang dari ayahnya sendiri. Dengan situasi seperti itu, Santo Martinus de Porres bisa saja menjadi orang yang dipenuhi dengan kepahitan. Tapi ternyata ini tidak membuat dia menjadi orang yang pahit. Situasi hidupnya tidak menghalangi dia untuk bisa terus bertumbuh dalam hidup rohani. Dari masih kecil dia udah rajin doa, dari masih kecil dia udah rajin bantu orang lain. Sehingga hidupnya justru dipenuhi dengan sukacita. Hidupnya bukan dipenuhi dengan kesombongan. Ketika ayahnya belakangan mau akuin dia, kirim dia ke tempat yang untuk belajar, Martinus tidak jadi pribadi yang sombong. Tapi situasinya selalu mengingatkan dia bahwa ada banyak orang yang sangat menderita dan butuh bantuannya. Sehingga dia selalu peka terhadap situasi orang lain. Tuhan gak pernah ubah warna kulitnya. Dia tetap jadi orang kulit hitam. Tapi Tuhan ubah hatinya menjadi hati yang indah, hati yang penuh syukur, hati yang penuh kasih. Mungkin Tuhan gak sembuhkan kita dari penyakit kita, tapi mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hati kita dan mengubah hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan seperti dikatakan dalam Mazmur yang sangat indah hari ini, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku.